Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Salat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan informasi sekolah yang sangat penting untuk siswa-siswi kelas 6. Perlu diketahui, perjalanan pembelajaran tidak terasa kita sudah memasuki semester 2 dan insya Allah anak-anak akan segera melakukan satu kegiatan ujian tengah semester. Terkait dengan ini, sekaligus melanjutkan pertemuan yang pernah dilaksanakan oleh sekolah. Bapak Ibu pernah diundang ke sekolah untuk mengetahui bagaimana program sekolah menjelang akhir tahun pelajaran, wabil khusus kelas 6 untuk mengakhiri dan menyelesaikan program belajar di kelas 6. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan hal-hal yang penting terkait itu bertepatan dengan telah keluarnya surat edaran atau keputusan Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta yang 2 hari lalu sudah diterima oleh sekolah terkait dengan petunjuk teknis penyelenggaraan ujian sekolah di satuan pendidikan, termasuk bagaimana menetapkan kriteria kelulusan di tahun ajaran 2020-2021. Saya akan menyampaikan ringkasannya saja, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kegiatan penyelenggaraan pendidikan menjelang akhir tahun khusus untuk kelas 6 perlu diketahui bahwa pelaksanaannya tentu akan berbeda dengan kegiatan yang lain. Ya, yaitu bahwa kegiatan kita itu akan berusaha berakhir dengan sebaik mungkin dengan pesan kepala dinas bahwa kita wajib mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Nah, terkait dengan kesehatan sudah kita rasakan bahwa begitu besarnya perhatian Pemda DKI mengatur sekolah sampai harus pembelajaran jarak jauh. Namun demikian, juga dalam rangka kesehatan, kita diminta untuk tetap menjaga yang terkenal sekarang ditambah jadi 5M ya. Nah, yaitu seperti biasa kan, mencuci tangan, memakai masker, kemudian apalagi? Ya betul, menjaga jarak. Termasuk mengurangi kerumunan ya, bahkan yang terakhir ya, kita tetap menjaga kesehatan kita sendiri. Nah, untuk itu menjelang akhir tahun pelajaran, kita sekolah yang sudah menata dari kelas 1 sampai kelas 6, nah kami tentunya ingin berakhir dengan tetap sehat, tetap selamat, dan tetap bahagia. Diakhiri dengan sebuah kesuksesan. Oleh karenanya ada tahapan di akhir tahun ini yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian kelas 6, yaitu pertama, bahwa bulan Februari ini siswa kelas 6 sudah mulai benar-benar diperhatikan belajarnya, baik di rumah maupun oleh guru kelasnya. Nah, itu akan mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Terkait dengan pertama, harus selesai program belajarnya sampai kelas 6. Artinya PTS-nya, kemudian penilaian akhir tahunnya, rapotnya semua terisi dengan baik, dengan tugas-tugas yang maksimal. Yang kedua, nanti tetap kita diminta oleh dinas dalam rangka meluluskan siswa tetap wajib melakukan satu kegiatan ujian sekolah.
Nah, ujian sekolah ini bentuknya tentunya berbeda dengan ujian nasional. Kita sama-sama ketahui ujian nasional sudah tidak ada, tetapi ada yang namanya ujian sekolah. Nah, ujian sekolah memang tidak seberat dengan ujian nasional, tapi kualitasnya harus sama. Nah, bagaimana menjaga kualitas ujian sekolah sama dengan ujian nasional? Maka sekolah mengambil kebijakan ujian sekolah ada tertulis maupun praktek. Nanti pelaksanaannya bisa daring atau bisa secara bergilir datang ke sekolah. Nah, yang kedua, berakhlak yang baik. Nah, ini menjadi penting. Nah, berakhlak yang baik ini menjadi landasan, yaitu berkarakter Islami tentunya, kalau itu ada di Yasiru. Nah, kemudian yang perlu juga ditegaskan itu ada nanti tugas-tugas, ya, ada berbentuk proyek atau apapun, sekaligus bergandengan dengan ujian praktek. Tetap ada ujian praktek. Wabil khusus di ujian-ujian IPA, SBDP, ya, seni budaya, olahraga. Nah, termasuk di kegiatan seni, ya. Di akhirnya harus ada ujian praktek nanti berupa proyek yang akan diberikan. Kemudian yang terakhir, tentunya semua nilai-nilai itu akan diambil oleh guru mulai dari sekarang, ya. Jadi nanti tugas-tugas yang diberikan apapun oleh guru kelasnya mohon diikuti dengan baik. Nah, kemudian ada uji penguatan. Nah, tahun ini yang beda dari Yasiru adalah nanti selain siswa mendapatkan ijazah resmi dari Diknas, ijazah dari selesainya belajar di SDT Yasiru pelajaran agamanya, maka ibaratnya kita sedang memanen, ya, supaya hasil panennya itu didapatkan dengan baik, dimasukkan ke dalam karung misalnya hasil panennya. Nah, itu harus diikat. Nah, lalu ikatannya apa? Di akhir tahun sekolah tahun ini tidak menyelenggarakan satu kegiatan perpisahan keluar daerah, itu tidak ada. Tapi diganti dengan kegiatan mulia, yaitu orang tua dan siswanya wajib mengikuti satu pendidikan dan pelatihan karakter building Islami atau pembentukan karakter Islami. Untuk siswa ada 2, ya. Nanti siswa akan ditatar, akan dibina melalui pembentukan karakter Islaminya, baik di ruangan maupun penugasan. Kemudian selain itu yang satunya lagi, siswa akan diambil pola pengetahuan teknologi melalui fingerprint. Jadi nanti siswa karakternya akan terlihat, ya, akan terbentuk menjadi karakter Islami di akhirnya. Dan yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan bekal tentang potensi diri. Nah, itu melalui kegiatan fingerprint. Nah, fingerprint adalah satu aktivitas penggalian dan memunculkan potensi siswa. Jadi, pola asuh yang tepat akan dilakukan dan akan mudah dibentuk ketika kita mengetahui bakat-bakat yang ada di dalam potensi anak sendiri. Ya, nanti akan tergali, terlihat melalui apa? Melalui teknologi yang sudah terukur dan baik. Tim fingerprint nanti akan melihat kemampuan pinjernya anak, semua
tangan-tangannya akan dilihat, kemudian nanti ada rumusannya, maka dihasilkan anak ini berkarakter apa secara teknologi, ya, secara ilmiah, ya. Adapun secara alamiahnya, bahwa hakikatnya anak adalah titipan Allah yang harus dibentuk dan disempurnakan dengan cara apa? Misi Yasiru mendekatkan, ya, sang Kholik dengan makhluk. Jadi mereka anak-anak kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulnya, bahkan dengan pinjerpin kenal dengan dirinya. Maka sempurnalah siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Demikian juga siapa yang coba terus mencari dan menggali, mengenal lalu mengejar Tuhannya, mengetahui dengan belajar dengan baik, mengenal Rasulnya, maka dia juga akan terus berupaya menjadi anak yang insanul kamil. Maka disitulah letaknya di akhir dari perjuangan kelas 6, berharap kita mampu merubah pikiran anak menjadi lebih luas wawasannya, mengenal Tuhannya, maka dia akan benar-benar mendapatkan bekal pengembangan nanti ketika dia masuk SMP. Yang kedua, orang tuanya. Nanti mohon berkenan ayah dan bunda dari putra-putri yang belajar di kelas 6 ini akan ada secara bergilir pertemuan namanya karakter building Islami, pola asuh Islami. Tentunya kami akan mendatangkan guru dari luar yang memang menguasai di bidangnya. Jadi akan hadir ke Yasiru, kemudian ibu dan bapaknya hadir untuk melakukan satu pertemuan, konsultasi psikologi, konsultasi bagaimana pola asuh Islami. Nah, harapan kami dari penyelenggara SDI Terpadu Yasiru bahwa Bapak Ibu setelah selesai program belajarnya dari kelas 1 sampai kelas 6 diakhiri dengan atau diikat, ya, keilmuannya dengan pengetahuan bagaimana pola pembelajaran atau pola asuh Islami, kemudian anaknya mengetahui dirinya dan potensinya menjadi anak soleh dan soleha, maka keduanya nanti akan diberikan sertifikat. Dan sertifikat ini wajib dimiliki. Jadi artinya Sekolah Yasiru, SDIT Yasiru akan melahirkan siswa-siswa yang ketika lahir mereka paham betul apa yang harus dilakukan, ya. Ketika di SMP menjadi pioner-pioner SMP-nya yang baik. Demikian juga dengan orang tuanya. Tidak lagi ketika anaknya lulus dari SD galau, ya. Bagaimana mengasuhnya? Karena di SMP bisa jadi lebih berat. Tantangannya lebih dari pembelajaran di SD. Apalagi masa daringnya, PJJ-nya, pembelajaran jarak jauhnya di SMP masih terus dilakukan. Nah, inilah akhir dari perjuangan Yasiru melahirkan anak soleh dan soleha dengan cara membekali anaknya, orang tuanya, melengkapi program belajarnya. Maka dilepas dari Yasiru, anaknya tidak merasa lagi galau, punya jati diri walaupun usia SD. Orang tuanya juga mantap menyekolahkan, memilih sekolah, mau di SMP negeri, di pesantren atau dimanapun, karena guru utama adalah orang tuanya. Maka ketika orang tuanya benar-benar siap mengawal kesuksesan putra-putrinya, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Nanti Bapak Ibu sekalian, khusus kelas 6 akan diedarkan satu surat resmi yang bentuknya demikian, satu lembar, yaitu penting tentang ujian sekolah,
Yang kedua, jadwal-jadwal sekaligus pembiayaan yang harus sama-sama kita laksanakan. Insya Allah Pak Agus bersama tim beserta yayasan selalu mencoba berempati kepada siapapun, kepada orang tua yang tentunya dalam kondisi COVID ini, ya, semua pembiayaan pun kita benar-benar sesuaikan dengan keadaan. Insya Allah apa yang Bapak Ibu lakukan dalam rangka mengakhiri pembelajaran di Yasiru dengan baik, ya, dilaksanakan dengan tulus ikhlas, tidak merasa ada yang terpaksa atau keberatan dengan semua program yang dilakukan, maka Allah akan memudahkan semuanya. Mari kita perjuangkan anak kita di akhir tahun ini bisa berjalan mulus, insya Allah dengan keriduan dan keikhlasan ibu dan bapak sekalian, mengawal membantu pembiayaannya, mengawal belajarnya. Allah tidak tidur, pasti akan mencatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua dan bagi bapak ibu semua. Yakinlah apa yang kita lakukan semuanya akan bernilai ibadah. Demikian, dan insya Allah sebentar lagi surat ini akan sampai di tangan Bapak Ibu sekalian sebagai surat resmi dari program-program sekolah di akhir tahun pelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai kepala sekolah mohon maaf lahir batin. Semoga apa yang kita lakukan prosesnya menjadi amal baik bagi kita semua. Dan jangan sia-siakan bahwa berbagi dan ikut serta dalam mensukseskan pembelajaran anak adalah bagian dari ibadah di antara kita. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.